Shalom, damai di hati, saudara-saudara, sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ada hari ini hanya karena kasih sayang Tuhan. Dan saya pribadi bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena saya boleh jumpa dengan saudara-saudara sahabat firman pada pelajaran rohani. Dan pada minggu ini kita ada pada pelajaran yang ke-10. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Kebutuhan kami adalah kuasa kehadiran Roh Kudus mengasihati pikiran kami, mampukan kami untuk mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Kami menyerahkan firman ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, judul pelajaran kita adalah Yesus membuka jalan melalui tabir. Ayat-ayat yang perlu kita bacakan di rumah kita masing-masing sepanjang minggu ini terdapat dalam Ibrani pasal 9 ayat 24, Keluaran 11 ayat 3 dan ayat 4, Ibrani 12 ayat 18 sampai 21, Imamat 16 ayat 1 dan ayat 2, Ibrani pasal 10 ayat 9 sampai ayat 22 dan Kolose 3 ayat 1. Ayat inti kita terdapat dalam Ibrani pasal 9 ayat 24, firman Tuhan. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Mari kita perhatikan kalimat ini. Menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Saudara-saudara, sahabat firman, perlu kita ketahui bahwa pekerjaan keimamatan Yesus dikerjakan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama adalah Yesus datang ke dunia ini sebagai korban. Tahap yang kedua adalah Yesus naik ke surga sebagai imam besar. 2 hal ini perlu kita pahami dengan 2 cara. Secara konteks, ini menunjukkan pada kematian dan pengorbanannya bagi umat manusia. Yang kedua adalah pemahaman sebagai suatu referensi pada pelayanan syafaat Yesus yang terus-menerus bagi umat manusia. Dari ayat inti kita pada hari ini, ada 2 kata sinonim yang digunakan penulis dalam istilah ini. Kata yang pertama adalah menghadap. Empaniso, artinya menyatakan diri. Sahabat firman yang diberkati Tuhan. Yesus pada zaman akhir ini menyatakan dirinya untuk menghapuskan dosa manusia dengan cara mengorbankan dirinya. Dalam Matius pasal 27 ayat 53 dan Ibrani 9 ayat 26. Kata yang kedua adalah menyatakan diri. Panero, mengajak. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, sangat luar biasa bahwa Yesus mengajak semua manusia untuk datang tinggal di dalamnya. Supaya kita akan lihat Kristus dalam keadaannya yang sebenarnya ketika kita diselamatkan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 28 dan 1 Yohanes 3 ayat 2. Mari kita lanjut terus. Mari kita dengan kalimat yang sama untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Pertanyaan sederhana, sahabat firman. Apa kepentingan kita? Pertanyaan ini memiliki arti rohani yang sangat dalam, bahwa pengorbanan Kristus, sahabat firman, bukan saja hanya di bumi ini, melainkan dibawa naik ke surga oleh dirinya sendiri. Dan sahabat firman di sana dipersembahkan melalui pengantaran setiap hari. Dan Yesus telah pergi ke surga bukan untuk menikmati istirahat, sahabat firman. Bukan pula menerima kehormatan yang diperuntukkan bagi dirinya.
Melainkan sahabat firman, ini yang Yesus lakukan. Bahwa Yesus tampil di hadirat Allah, mempersembahkan diri kita dan perbuatan-perbuatan kita. Yang berikut, Yesus menjawab dan menghardik para penentang dan penuduh kita. Dan yang terakhir adalah Yesus mengamankan kepentingan kita. Yesus menyempurnakan segala urusan kita. Dan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Dari keterangan-keterangan ini, sahabat firman, ada 2 poin yang perlu saya sampaikan. Dan poin ini mari kita renungkan di dalam hati kita secara jujur. Poin yang pertama adalah, saya rindu. Saudara-saudara juga rindu bersama dengan saya. Bahwa satu ketika kita akan melihat Yesus Kristus secara nyata. Poin yang kedua, mari kita jawab secara jujur di dalam hati kita. Bahwa saya rindu, saudara-saudara rindu, satu ketika kita akan tinggal di tempat yang Yesus sediakan bagi saudara dan saya. Amin, saudara-saudara. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. 2 hal ini bisa kita peroleh jika kita mempercayai kebenaran Yesus Kristus yang terdapat dalam kitab suci. Bukan saja kita sebatas mempercayai Yesus Kristus, namun kita harus menuruti segala perintah-perintahnya. Sehingga kita boleh memiliki 2 hal yang tadi. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi. Ketika kita membaca Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22, maka kita dapati di sini adalah apa undangan yang kita miliki. Undangan yang kita miliki, sahabat firman. Saudara-saudara, kita akan baca di rumah kita masing-masing ayat demi ayat, namun saya akan ringkaskan ayat-ayat ini. Mari kita perhatikan ayat yang ke-19. Ada kata paresia, artinya keberanian atau kebebasan berbicara. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat 6, Ibrani pasal 4 ayat 16, Ibrani 10 ayat 19 dan ayat 35. Ini adalah perasaan baru bagi orang-orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Mengapa mereka bersyukur? Karena mereka menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena mereka mengakui Yesus dan menuruti akan perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya ini menuntun orang yang menerima dia itu untuk lebih dekat dengan dia. Lebih dekat dan lebih dekat secara intim. Dan orang-orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat karena mengakui kebenarannya, mereka mempertahankan keyakinan mereka dengan iman yang teguh. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat 6, ayat 14, dan pasal 4 ayat 14. Mari kita perhatikan ayat yang ke-20. Sahabat firman, bahwa Yesus membuka jalan. Yesus meresmikan atau mendedikasikan dengan ritual yang hikmat oleh darahnya. Dan Yesus telah membuka satu jalan yang jauh lebih baik untuk menghampiri Allah dan memelihara persekutuan dengan Dia. Sangat luar biasa, sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, pelajaran rohani yang kita pelajari pada minggu ini. Ketika kita mempelajari atau membacakan ayat yang ke-22, maka pertanyaan di sini adalah, apa yang perlu kita buat? Yang perlu kita buat adalah kita menerima panggilan Allah melalui penulis Ibrani.
Kita menyambut panggilan itu. Dan panggilan itu adalah marilah kita menghadap. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, ini adalah sebuah keyakinan bagi orang percaya berdasarkan karya penebusan Kristus yang harus dipegang teguh. Kata menghadap digunakan untuk para penyembah yang menghampiri Allah di dalam roh dan kebenaran. Marilah kita menghampiri Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas di dalam ayat yang ke-22. Hati yang tulus ikhlas ini, saudara-saudara, adalah suatu sikap yang pantas dalam penyembahan karena ada berkat yang akan kita terima. Suatu sikap penyembahan adalah mengakui kebenaran Yesus Kristus, mengikuti apa kemauan Yesus Kristus, dan menuruti akan perintah-perintahnya. Maka ada berkat-berkat yang Dia sediakan bagi saudara dan saya. Kita baca di dalam Yesaya pasal 36 ayat 22 sampai 36. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Dalam hidup Ibrani 10 ayat 23, sahabat firman yang diberkati, pengharapan satu-satunya umat manusia yang berdosa di dunia adalah kepada Yesus Kristus. Mengapa kepada Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus sanggup menyelamatkan barang siapa yang datang kepadanya dengan hati yang tulus. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24. Oleh sebab itu, sahabat firman, janganlah kita mencoba menjadi Kristen yang individual. Ingat, sahabat firman, bahwa Allah memberikan gerejanya di dunia ini. Gereja ini terdapat orang-orang yang menyembah Dia. Orang-orang ini yang perlu mereka lakukan setiap saat dalam kehidupan mereka adalah saling mendukung dan saling membantu satu dengan yang lain di dalam kerohanian masing-masing mereka. Kita bersyukur karena firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang memberikan nasihat bagi saya dan saudara, memberikan teguran bagi kita, sehingga kita boleh mengambil keputusan dan mengambil langkah kemana kita akan pergi. Ketika kita mempelajari firman Tuhan pada hari ini, ada 3 poin yang saya mau sampaikan bagi kita mengakhiri pelajaran ini. Poin yang pertama, sahabat firman, bahwa Kristus sudah membuka jalan masuk ke hadirat Bapa di sorga. Ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab secara jujur dalam hati kita, karena hanya Tuhan yang tahu sampai kedalaman hati. Pertanyaannya seperti ini: apakah yang kita akan bawa dan persembahkan kepada Dia? Yang kedua, sahabat firman, keyakinan iman yang teguh adalah bukti pertobatan. Melalui karya penebusan Kristus dan kesaksian Roh Kudus. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, kita dapat di sini bahwa Allah rindu menyelamatkan siapa saja yang datang kepada Dia. Allah rindu menyelamatkan saya dan saudara. Oleh sebab itu, marilah kita selalu menyerahkan diri kepada Dia. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14-26 dan 2 Korintus pasal 5 ayat 21, Roma 8 ayat 16. Ayat-ayat ini kita akan bacakan bersama-sama. Yang terakhir, yang ketiga, sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa usaha manusia tidak dapat membawa keselamatan apapun bagi diri.
hanya kehidupan yang berubah oleh iman yang teguh adalah bukti bahwa seorang benar-benar telah ditebus. Hasil normal dari pertemuan yang kudus adalah akan menghidupkan pelayanan yang kudus. Pelayanan yang kudus adalah menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saluran keselamatan bagi orang lain, memberikan kesaksian Yesus Kristus yang sudah dan saya alami, menyatakan Yesus Kristus kepada dunia, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya sumber penyelamat manusia. Itu yang perlu kita buat. Sehingga ketika kita lakukan dengan hati yang tulus, maka sahabat firman, 2 poin tadi yang pertama, kita akan melihat secara jelas Yesus Kristus, dan kita akan tinggal di tempat yang Dia sediakan bagi kita dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga atas firman yang kami pelajari pada hari ini. Kami penuh keterbatasan, tidak sanggup mengartikan firman ini. Kami mohon Roh Kudus mengartikan firman yang kami pelajari pada hari ini dan akan memberikan kekuatan rohani bagi kami. Hamba-Mu berdoa bagi sahabat firman yang akan membuka channel ini, dan kami akan belajar bersama-sama. Tuhan karuniakan Roh Kudus dan tuntun kami untuk mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami melalui firman ini. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.